ya. Let's go Sanskuy. Ya, ini dia pesawat sudah diterbangkan. Kalau kita lihat tadi, Miramar itu dari kiri atas ke arah kanan bawah. Kali ini kebalik, dari arah kanan menuju arah kiri atas, menuju ke arah Zarky. Dan ini membuat Valdus yang di match pertama sulit untuk menuju Rozok, kali ini sangat mudah untuk menuju Rozok. Dan kalau kita lihat, Bigetron juga mudah untuk menuju Valdus. Dan tim-tim lain nampaknya Lipovka rame juga di sono ya. Sudah ada 2 tim yang turun ke Lipovka, Cijel. Iya, lumayan tuh. Ada 2 warna yang udah mulai terlihat bertumpukan di bagian Lipovka. Tim mana sih itu Mits bertemu dengan kuning apa ya tadi ya? Gue rada lupa deh, kuning. Nanti kita bakal lihat seperti apa lah. Harusnya nanti kamera bakal bergeser ke arah mereka. Dan sejauh mata memandang untuk Bigetron Red Alliance harusnya tidak ada yang mengganggu. Bahkan circle-nya kali ini nampaknya cukup baik nih untuk Bigetron Red Alliance mengarah ke arah checkpoint pertigaan jembatan kanan. Ya, bahkan di hari ini kita tidak melihat circle menuju ke arah SMB dari tadi. Dan akhirnya circle menuju SMB dan bahkan tidak ada yang di sana. Tapi kalau kita lihat ini dia tim FZ langsung berhadapan dengan adalah FZ Fnatic Zombie yang langsung bisa mendapatkan 1 pemain dari MY. 3 pemain, FZ masih lengkap dengan 4 orang dan sudah ada 1 kill, Cijel. Yes, benar langsung saja diamankan 1 playernya sampai jadi cadel mendadak gue ya kan, saking panasnya di early game Erangel kali ini. Dan Broly kali ini juga masih ngepron ya. Sans, si Broly ini gue yakin punya saudara cewek. Oh, siapa tuh? Sisley. Iya, bagus. Gua kira dia punya saudara cowok. Siapa tuh? Tapi kalau kita lihat tampaknya Broly bisa mendapat 1 pemain. Saudara cowoknya adalah Bro Pasta. Wah, ampun kurang. Ya, ente nggak apa-apa Sansku ya, nice try. Nampaknya Broly juga langsung di-spray, tapi Broly mendapatkan yang kedua kali ini. Buaya nyari kutu kalau bisa 2, kenapa harus 1 mencari yang ketiga? Broly dengan AKM-nya berganti kembali weapon-nya, akan coba menantang seorang Meksiko. Uzi digunakan, tapi Broly melakukan tembakan ke arah Meksiko. Meksiko melakukan proning juga di sana. Broly sangat low HP dia, tapi sebelah kanan itu ada 1 orang juga. Ada Salam yang akan coba melakukan tembakan juga mungkin, tapi ada Ramze kali ini sudah datang. Bala bantuan untuk Broly akan coba melakukan tembakan mencari seorang Salam yang memang sudah melakukan flash dari tadi, Cijel. Yes, bener banget, dengan Iron Sight saja masih benar-benar try hard untuk bisa membalaskan dan mengcover teman-temannya. Tapi ternyata Meksiko pun tidak bisa bertahan begitu lama lagi. Salam, last man standingnya kali ini, mampukah dia bertahan seorang diri saja hanya dengan menggunakan Uzinya? Masih dicari-cari terus-menerus oleh Broly kali ini. Benar-benar agak tidak apa-apa. Yang penting gas terus. Yes, dipulangkan oleh ya. Salam pun menjadi wassalam kali ini. Kalau kita lihat di match terakhir kita langsung I8 juga melakukan looting di area ini dan 2 yang lainnya lagi melakukan split. Nampaknya Cijel kalau kita lihat, tapi ini dia fight yang terjadi di awal-awal langsung dimenang. Iya, bener banget ya, mantap. Dan juga kalau kita lihat lain langsung saja mereka masih ada juga yang nabrak di kota drop zone di awal-awal, nampak menemukan jati diri pesawatnya. Juga menyulitkan ya, jadi kemungkinan untuk bertemu. Kalau kita lihat dari Valdus ini, mereka sama sekali nggak ada yang gangguin nih Sanskuy di Rozok Sans. Tapi PR mereka untuk mencirkelnya itu terus ke bawah agak sulit karena mereka berada di Rozok. Tapi untuk saat ini mereka juga masih sangat dekat dengan circle-nya, masih cukup aman untuk sementara waktu. Ini entah kenapa ya, gue pingin banget circle-nya ke arah SMB si Cijel, karena kosong. Jadi ini siapa yang masuk duluan pasti akan lebih enak. Karena dari kemarin kita belum ngelihat kan circle tuh ke SMB, dan akhir-akhir ini jarang banget gitu Cijel kita ngelihat di competitive scene circle-nya ke SMB ya kan.
biasanya sih kalau misalkan circle-circle kayak gitu harusnya sih BTR udah rotasi nih di menit kelima, biasanya mereka udah ngelewatin jembatan udah langsung masuk ke SMB. Tapi untuk sementara waktu kamera masih belum ngeliatin ke arah BTR, masih ke arah tim-tim lain juga. Bahkan Blacklist kali ini dia cukup jauh ya, berada di server nih 1,7 kilometer yang mereka harus capai jarak tempuhnya. Kalau teman-teman lihat di bagian atas, di bagian poinnya, itu ada peringkat-peringkat yang kalian masih bisa pantau terus-menerus. Kita akan melihat Valdus pun tidak terlalu jauh, masih berada di poin 3 digit. Dan Blacklist sudah mulai mengekor di belakangnya. Dan ada juga Geekfam dan Bigetron Red Alliance untuk sementara waktu menjajaki peringkat ke-8. Dan selisih poin ke arah atas untuk mencapai top 5 itu juga gak jauh loh, Sans. Betul, ini benar-benar dengan bisa dikatakan turunnya performa dari Valdus di hari ini. Bahkan kemarin tuh mereka langsung 100 poin dan Cijal di hari ini naiknya tidak terlalu jauh. Dan ini membuat Valdus bisa dikejar, setidaknya ada harapan untuk Bigetron bisa naik ke arah atas. Dan walaupun mereka terlihat ada di peringkat 8, tapi gapnya itu bisa dikejar dengan satu WWCD aja. Atau dengan satu match saja mereka bermain dengan gemilang, Cijal. Bisa banget kok. Pokoknya kita lihat aja seperti apa. Dan ingat ini masih hari kedua, berarti besok dan lusa itu masih ada 10 match. Dengan adanya 10 match harusnya masih bisa banget sih dikejar poin-poinnya. Tuh lihat kan, BTR udah ngambil pertigaan ini, sudah mulai melakukan setup juga dengan mobilnya. Tapi hati-hati, di depan mereka itu sudah ada tim DS yang ternyata juga tidak kalah pengen ngambil spot ini, Sanskui. Ya, nampaknya sudah dipantau oleh Saiden kali ini. Ini nampaknya mirip nampaknya dengan salah satu jalan yang berada di Jogja. Kalau kita lihat Saidan, waduh, bagus. Cicil nggak tahu kan? Tahu. Gue pikir tahu. Saiden ini nama Saiden, nama player Aura kan? Siapa tuh? Jaiden. Oh iya, Jaiden, bagus. Ya, masuk terus. Tipis respect. Tapi terpantau nampaknya di sana. Bahkan ada satu yang splitnya bagus banget, Cicil, kalau kita lihat ini dia. Misah sendirian misil, ya? Kali ini dia misil. Terpisah sendirian dan ini membuat ini jangan sampai Bigetron nggak tahu kalau ada yang berada di sini misilnya. Kalau sampai mereka cuma fokus ke arah yang ada di seberangnya aja, misil bisa jadi game changer untuk tim DS Gaming. Ya benar, misil sesuai dengan namanya ya. Misah alone dia di belakang sana. Dan sama sekali nggak terspot juga, mereka bermain di bagian lower ground. Kalau kita lihat ini akan menjadi jalur neraka sebenarnya. Ada tim yang ngelewatin. Ini bakal menjadi baku tembak buat langsung bertubi-tubi nembakin ke arah tim tersebut. Tinggal kita tunggu siapakah tim yang nggak ngecek dulu dan kiri. Dan ini tinggal menunggu momentum juga karena Zuxi ternyata juga sudah memisahkan diri. Tapi dari sisi lain Xavier, mereka sedang melakukan rotasi kali ini dari satu titik menuju ke titik yang lainnya. Bahkan belum ada fight yang terjadi setelah tadi ada fight di arah Lipovka. Dan ya masih cukup damai kalau kita lihat di match terakhir ini. Ya, tapi kalau sementara waktu banyak sekali tim yang sudah mulai berlomba juga untuk melakukan rotasi masih ke arah pulau main island juga. Dan kalau kita lihat harusnya sih bakal terjadi terjadi fight yang pecah sebentar lagi, mengingat banyak sekali tim yang sedang berebutan untuk mengambil choke point. Terpantau di depan sana sudah ada tembakan dari DX, entah kemana arah tembakan tim tersebut. Ryzen kayaknya yang keculik. Mati lampunya itu. Oh, betul sekali, nampaknya berbeda warnanya dengan pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Dan ya, ini menjadi kabar yang cukup buruk kalau kita lihat, karena kita belum memantau lagi seperti apa keadaan dari Bigetron. Dan tiba-tiba sangat ramai sekali area tersebut karena circle menuju ke area sana. Valdus juga akan segera bergerak kali ini dari arah utara menuju ke selatan. Tapi satu pemain dari Valdus harus segera diselamatkan dan akan coba di revive, Cicel. Yes, benar banget, masih ada usaha revive yang akan dilakukan terlebih dahulu. Karena dari Valdus, Martin juga merupakan salah satu penggawa yang bisa dibilang cukup dominan ya permainannya. Dan dari DRS juga tidak mau melepaskan informasinya, masih dicari-cari terus-menerus oleh seorang Dimas, Sanskui. Ya, tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia masih kita pantau dari Geekfam.
mereka juga mau gak mau harus segera berpindah kali ini, harus bergerak juga mencari titik yang mungkin lebih menguntungkan mereka. Tapi kalau kita lihat Luxi akan coba di spray, akan coba dikirimkan peluru-peluru panas ke arah seorang Luxi dari seorang Lamborghini yang tadi sudah sempat menunjukkan kemampuannya one man show mendapatkan 3 pemain saat kita bermain di Erangel di match yang ketiga. Tapi kalau kita lihat kembali ini dia Lamborghini masih dengan M4 yang 40 peluru disiapkan mencari informasi lanjutan di manakah lawan-lawannya, Cicel. Benar. Seenggaknya mereka sudah mendapatkan information terhadap tim Bigetron Red Alliance dan juga Geek Fam kali ini mendengarkan suara tembakan-tembakan tersebut, dan mereka sudah ngambil rumah-rumah yang sebelumnya sudah di-looting oleh Bigetron Red Alliance. Terpantau semua tim lagi menjajaki checkpoint yang mereka inginkan, dan belum terlihat juga circle-nya bakal mantul kembali kemana. Nih kalau misalkan memang ke Milta Power mungkin akan terjadi deja vu match-match sebelumnya. Ya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat nampaknya NASR Nabo sangat dekat. Oh, enggak, ternyata kirain di situ. Jauh nampaknya kali ini Nabo dan juga pemain dari Navi. Oh, enggak, itu dekat loh, Cijal. Nampaknya berdekatan. Itu dia di sisi yang lainnya. Betul, di sisi bukit yang lainnya ternyata seorang Nabo dan Matic ada di atas memantau pemain-pemain NASR yang ada di situ. Yes, bener banget. Ternyata mereka melakukan split positioning juga. Ada satu player dari NASR yang berdekatan dengan Navi, ada Matic. Kali ini dengan M16-nya masih mencari-cari juga informasi. Navi, sebuah tim yang bisa dibilang cukup menakutkan, sempat kemarin terlihat ya pergerakan mereka dan strategi yang mereka lakukan selalu agresif ketika bermain di PMGC, apalagi player-playernya seperti Old Boy yang kali ini mungkin belum bermain. Gue belum melihat ada Old Boy main karena waktu itu kita lihat Old Boy itu benar-benar bisa dibilang carry hard untuk Navi. Ya, betul. Bahkan kali ini yang terus bermain adalah Kitsune ya, Cijel untuk tim Navi. Dan akan kita lihat seperti apa permainan dari mereka di match terakhir ini. Tapi akan segera berpindah circle-nya menuju ke arah Milta Power beneran, Cijel. Bener-bener ya, masih ke arah kanan terus-menerus. Dan sementara Navi pun kayaknya nggak mau berlama-lama wasting time di luar. Dan tim Nasar juga kali ini mulai kabur, ngacir begitu saja. Masih ada beberapa peluru-peluru yang masuk ke arah badan Tixi, membuat player dari Navi nggak bisa bergerak secara leluasa karena Miracle dari sisi lain sudah mulai mengacak-ngacak bagi-bagi yang mereka gunakan. Ya, tim NASR kali ini masih terus akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain Navi. Satu bagi sudah terpantau di sana. Ini benar-benar gudang yang terus mereka kuasai dari tadi, tidak berpindah dari area ini, tidak bergeming mereka. Bahkan itu dia pemain-pemain dari Navi akan coba diusir oleh NASR untuk menuju ke arah yang lainnya. Tapi NASR juga punya PR karena mereka harus segera bergerak nampaknya dari segi circle-nya. Begitu juga dengan tim Reject dan juga Bigetron yang beriringan kali ini. Mereka bergerak bersama-sama melewati area pantai menuju ke area circle, Cijel. Bener banget. Mendapatkan touchdown ke area Milta harusnya menjadi area yang cukup enak untuk Bigetron Red Alliance karena melihat di bagian Milta masih belum ada banyak player atau tim yang mengisi. Dan sementara Reject Scarlet juga berada di bagian Milta, tapi Milta yang berlawanan dengan juga Bigetron Red Alliance. Tadinya DX yang kunci BTR, kali ini malah BTR yang kunci DX. Ya, inilah yang terjadi kalau kita lihat, dan mereka masih bisa masuk harusnya ke dalam circle dan benar sekali sudah bisa touchdown. Tapi dari sisi lain ada sebuah open fire yang terdengar kali ini, ada sebuah spray tadi. Ada Zeus di sana bersama dengan Geek Fam Malaysia. Sudah sangat berdekatan mereka, bahkan sudah saling bertukar peluru-peluru panas. Walaupun kalau kita lihat belum ada yang tumbang dari tim Zeus, tapi Geek Fam sudah mulai berubah warna dari HP-nya. Nabo juga tertakedown dari tim NASR. Sayang sekali, tapi ada Miracle di belakang. Mungkin akan menjadi Miracle untuk timnya, tapi dari sisi lain mereka akan berhadapan dengan Ewan kali ini. Yes, player-player dari Ewan terlihat di depan sana sudah mulai mengepung pergerakan dari NASR. Ditembakin begitu saja oleh seorang Miracle yang benar-benar menjadi Miracle. Sama sekali tidak sadar Ewan ada Miracle di depan sana, dan ternyata Sinister pun tidak mau berlama-lama, langsung saja ngacir. Masih di zoning out oleh Miracle, sama sekali nggak mau bertahan. Tapi dari sisi lain ternyata ini dia sudah terpantau oleh tim Navi. Navi mendengar ada sebuah fight yang terjadi di sana, ada sebuah spray yang terjadi di sana, dan mereka pun memantau siapa yang sedang fight, siapa tahu bisa dicuri killnya. Tapi kalau kita lihat Miracle menuju ke arah pemain Ewan yang lainnya kali ini.
Bener banget. Dan sementara NASR juga nggak bisa berlama-lama di luar. Player-player dari A1 pun juga nahan. Ini bakal menyulitkan banget tim-tim yang masuk dari arah jam 12. Apalagi circle-nya mantul kembali ke arah selatan. Kali ini membuat PR dan masalah yang cukup besar untuk tim-tim yang masih berada di luar circle. Ya betul, tapi kalau kita lihat ini dia area kiri benar-benar menumpuk sekali. Semuanya harus fight dulu untuk memuluskan langkah mereka masuk ke dalam circle. Dan siapa yang bisa memenangkan fightnya harusnya bisa masuk ke dalam circle. Tapi siapa yang menang fight tidak menjamin kemungkinan bahwa mereka akan bisa 100% menang dengan lengkap 4 orang. Setidaknya mereka harusnya bonyok sedikit untuk keluar dari fight yang benar-benar sangat menumpuk sekali di situ, Cijel. Bener, setuju banget dengan apa yang sudah dikatakan Sanskoi dan juga Miracle. Kali ini masih berusaha untuk menculik player-player dari Ewan. Itu dia Dante, terjatuh dari baginya karena keserempet oleh peluru Miracle. Ini menjadi angin segar juga, bahkan dari RX Jax kali ini bakal langsung ngacir begitu saja, nggak mau ngambil putar balik dan bakal dilindas oleh Miracle. Ya, setidaknya Miracle sudah mendapatkan 2 kill, dan 2 kill tersebut datang dari pemain-pemain E1 yang sedari tadi fight dengan timnya. Tapi kalau kita lihat kali ini dari MYTH, mereka akan coba fight dengan tim Blacklist dari 2 sisi compound yang berbeda. Blacklist juga masih stay di sana. Ada 1 pemain yang dikirim untuk berada di belakang sebagai jangkar, tapi dia sudah melakukan flank kali ini ke arah sebelah kanan. Ada sebuah bakaran juga, tapi pemain MJTH dengan berani melakukan spray ke arah 1 pemain yang sedang melakukan flank. Itu dia, ternyata flanknya berhasil dan langsung dipulangkan 1 pemain yang keluar dari compoundnya. Tidak ada yang aman saat keluar dari compound ini ternyata, Cijel. Yes, Ramsey tersisa seorang diri saja berusaha untuk kabur, tapi darahnya sudah low banget, nggak punya healing-healing sama sekali. Ini akan menjadi akhir untuk MYTH. Nampaknya masih terkunci di dalam rumah. Buka pintu sedikit, tembak, tapi tidak ada siapa-siapa. Keluar dari ruangan, sedikit panik nampaknya untuk Ramsey. Keluar masuk, reload dulu. Bahkan peluru panas terus-menerus menyambut Ramsey. Bakal mundur lewat pintu belakang kali ini, pindah rumah Sanskui. Ya, mau nggak mau dia harus menghindari fight ini karena dia menjadi last man standing. Dia menjadi harapan terakhir untuk MYTH, untuk timnya. Sehingga akan sangat sulit kalau dia akan menantang 4 pemain dari lawannya dari tim Blacklist yang masih sangat-sangat kuat di sana. Tapi ternyata Liquid bisa dipulangkan oleh Reject Scarlet Sarah. Tapi kita lihat kali ini disambut peluru panas. Tapi Zuxi juga ter-takedown di sana. Ada Luxi di belakangnya, akan coba membantu temannya. Dan kalau kita lihat kali ini akan melakukan spray juga. Uzi ternyata bisa memulangkan Bigetron Red Alliance. Sayang sekali. Nice try teman-teman semua. Yes, nice try untuk Bigetron Red Alliance. Nampaknya kali ini di match terakhir belum terlalu maksimal. Dan mungkin tadi memang sulit juga ketika tadi terpantau ada beberapa player Bigetron Red Alliance yang mulai terculik satu persatu. Itu yang membuat rotasi mereka sedikit sulit. Tapi kita bakal fokus kembali. Kita harus move on teman-teman. Jangan menjatuhkan ya. Kita tetap terus memberikan dukungan yang positif. Dan ternyata Yala pun bakal bertemu dengan DS. 1 player Bandar di depan sana ditangkap oleh Sporta. Ya betul sekali, tapi kalau kita lihat ini dia area-area dari gudang ini benar-benar menjadi magnet untuk semua tim. Semuanya ingin masuk ke area tersebut dari gedung tersebut, tapi dari bukitnya juga akan coba diisi oleh Navi. Mereka kembali memisahkan visionnya menjadi 4 vision yang berbeda dari masing-masing player yang masih bertahan dari tim Navi. Bener, masih bertahan juga dari bagian utara. Ternyata kalau kita lihat circle-nya setelah mantul terus ke selatan, kali ini mulai ngeprank mengecil kembali ke utara. Dan ini membuat angin segar untuk tim-tim yang masuk dari arah jam 12 untuk bisa lebih dekat lagi dengan circle-nya, Sanskoi. Ya betul, tapi DRS akan coba ditantang oleh Navi. Kitsune bersama dengan pemain-pemain Navi yang lainnya akan coba datang. DRS, ini dia Mafia Ninja menjadi ninja di sana, nggak terpantau, tapi Matic sangat baik sekali. Dia memancing untuk Mafia Ninja keluar, dia memancing Mafia Ninja untuk melakukan tembakan dan diketahui posisi dari Mafia Ninja, tapi 1 pemain tumbang di sana. Sangat tajam sekali tembakan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Navi. Lemparan granat juga akan coba dilakukan. 1 sudah tumbang, akan coba mencari yang kedua mungkin, tapi Matic sangat low HP-nya. Tapi tadi bet yang dilakukan Matic itu benar-benar bet yang sangat mahal, Cijel. Yes, benar banget. Melakukan sebuah bait terlebih dahulu sebelum melanjutkan perangnya, dan lemparan granat lagi dan lagi dilemparkan terus-menerus oleh seorang Tixi. Tapi kamera harus bergeser terlebih dahulu ke arah Zeus dan juga Blacklist. Granat dari Zeus. What? Connect
connect dan langsung memulangkan Blacklist International rata begitu saja dan fokus kembali balik ke DRS dan juga Navi Sanskui. Betul sekali, kita lanjutkan kali ini fight yang belum selesai antara Navi dan juga DRS, di mana Navi juga punya PR untuk menyelamatkan satu rekannya tadi. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi di sana, langsung pecah fightnya. Dua pemain bahkan ditumbangkan oleh satu pemain saja dari DRS, akan coba dicari, akan coba dibakar juga. Tapi ini dia sebuah bencana, Kitsune tumbang di sana, akan segera diselamatkan tapi tidak karena Meku juga sudah tumbang. Tersisa satu pemain saja harusnya dari Navi yang tersisa, akan coba melawan tapi ternyata ini dia Tixi bisa untuk menjadi hero ke arah teman-temannya dari tim Navi, mungkin karena dia membuat low pemain DRS, dan itu dia DRS dipulangkan oleh Navi oleh seorang Tixi yang sangat luar biasa, Cigel. What one man show dari seorang Tixi. 4 dari total 5 kill point diboyong abis oleh Tixi. Wow, ini dia mulai terlihat kembali semangat api membara dari Natus Vincent. Tapi kamera fokus kembali ke arah Zeus yang belum habis-habisnya berperang terus-menerus dengan tim lain. Banyak sekali bakaran yang sudah mulai meletup di depan sana. Ada Reject Scarlet pun yang sudah mulai memokokkan granat. Dilihat ada Sarah dan Divine juga melempar granat terus-menerus. Connect granat dan Divine mungkin bakal langsung terabas ke arah depan, tapi ternyata bakal sedikit ngambil waktu untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ini adalah area di mana tadi fight pecah dan kembali area ini akan coba fight, tapi yang fight kali ini berganti. Zeus akan coba berhadapan dengan tim lain, tapi Geek juga dicari oleh Xavier, tapi Xavier satu mainnya G harus tumbang, berganti ke arah Lamborghini, berganti kembali ke arah Geek Fam, di mana ada satu pemain di sana. Damru juga kita pantau. Banyak sekali fight yang pecah, banyak sekali tim yang harus melemparkan peluru-peluru panas ke arah lawan-lawannya karena semuanya sudah berdekatan, karena semuanya sudah saling memantau juga di area ini, Cigel. Wow, lihat status timnya di sebelah kanan ya. Hampir semua tim itu pincang. Hanya Reject Scarlet dan juga Valdus yang masih lengkap berempat. Untuk sementara waktu masih ada perebutan compound dari Zeus dan juga Reject Scarlet. Mampukah Zeus bertahan? Karena tersisa 2 orang saja untuk sementara waktu, Godless dan juga Ziol. Apalagi dari player-player Valdus masih terus membombardir, dari Zeus masih terus membombardir ke arah Reject Scarlet. Tapi Ewan juga dipulangkan. Kalau kita lihat NASR Miracle bisa mendapat satu pemain, dan itu dia Navi dipulangkan oleh Miracle dari NASR. Nampaknya kali ini ada sebuah cook grenade yang dilakukan oleh Frankie ke arah Dikve Malaysia. Satu pemain yang dituju di sana tapi meledak, belum memberikan damage yang berarti, Cigel. Ya, Blue Zone juga sudah mulai bergerak, memaksakan semua player harus berpindah dari posisi nyaman mereka, dan terpantau di depan sana oleh seorang Frankie 007 yang mungkin akan melakukan mission impossible untuk teman-teman. Tapi Snipes dari belakang batu, dari belakang pohon juga berusaha untuk mencari informasi kembali ke arah depan, berlari, dan itu dia spray through the smoke dari seorang Frankie. Belum mampu untuk menumbangkan Snipes, dan akhirnya Snipes pun tertumbang. Masih ada Demrut di belakang sana yang masih ngepron aja. Frankie juga menjadi last man standing, 1 versus 1 situation antara Geek Fam dan juga Dex Sanskui. Ya, akan kita lihat kali ini, tapi Blue Zone juga sudah membuat Frankie sangat low HP-nya. Damrut mau nggak mau dia harus segera berlari, dan itu yang dia lakukan kali ini. Akan coba menyelamatkan dirinya dari kejaran Blue Zone. Setidaknya di depan sana dia tahu akan banyak sekali yang menghadang karena sedang pecah juga fight antara Zeus berhadapan dengan Reject Scarlet. Ada Sarah, ada Lapis juga akan coba ditembak kali ini. Sarah mencari pemain-pemain dari lawan-lawannya karena banyak sekali smoke yang menutup area ini sehingga bingung di manakah lawan, di manakah teman. Tapi kalau kita lihat Zeus berada di sisi yang berbeda dengan Reject Scarlet. Satu pemain tumbang kembali, sisa satu lagi dari Zeus. Tapi ada Valdus yang tiba-tiba join the fight di sana, meledak. Mungkin Ziol akan coba dicari, tapi Ziol masih bertahan. Godless menjadi orang dalam, menjadi informan di sana untuk memberitahu di mana posisi dari Reject Scarlet, Cigel. Wah, konsep benar-benar mengganggu party yang sudah dibangun habis-habisan oleh Zeus dan juga Reject Scarlet. Ziol ternyata the last man standing, masih berusaha berdansa-dansa di dalam smoke, dan itu dia akhir dari Ziol dipulangkan oleh Reject Scarlet. Ya, Geek Fam juga dipulangkan dari sisi lain, tapi konsep masih menjadi orang yang sangat mengganggu di area tersebut. Ada Martin juga yang mungkin akan datang, dan ini dia Valdus. Memang menjadi tim yang bisa dikatakan kalau di akhir-akhir hari itu menggila. Ini mereka melakukannya di hari kemarin. Kali ini mereka juga bisa sampai late game di match yang terakhir, Cigel. Dan mereka masih lengkap 4 orang, dan kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan WCD karena setidaknya kali ini mereka sudah mendapatkan 9 poin kill, Cigel.
Wow, Valdus nampaknya sudah mendapatkan kembali temponya di match terakhir hari ini dan ini akan menjadi hal yang cukup berbahaya melihat di depan sana Miracle sudah mulai pop out smoke sebagai the last man standing. Mengeluarkan smoke adalah pilihan yang kurang baik karena akan memberikan informasi untuk tim-tim lawannya, dan sementara waktu dari konsep pun masih mencari informasi juga ke arah airdrop dan lain-lainnya. Reject Scarlet pun demikian melihat ada Six tapi terlalu cepat untuk membuka fire ke arah Six. Ya sayang sekali. Hilang tadi momentum yang dimiliki oleh seorang Sarah. Six harusnya tahu di mana pemain yang mengincarnya. Tapi kembali kita lihat kali ini Martin dan juga yang lainnya masih melakukan proning juga. Miracle akan coba bergerak kali ini memanfaatkan sebuah terrain yang berada di area tersebut. Dia masih melakukan proning saja, menjadi orang terakhir, menjadi harapan terakhir untuk NASR. Tapi Miracle berganti dengan sebuah granat yang dikuk dilemparkan ke bawah. Mungkin ini dia dilemparkan akan meledak di sana, tapi belum mengenai siapapun. Tapi Valdus juga melemparkan banyak granat menuju ke arah tim RC Reject Cicel. Benar, dan Miracle ini sebagai last man standing nampaknya menjadi miracle, literally miracle untuk NASR masih berada di bagian high ground. Dia cukup nungguin aja sih, nungguin dari Valdus dan juga Reject Scarlet ini perang dan dia akan menjadi juri. Namun ternyata dari Martin pun berhasil untuk mendapatkan seorang Sarah dengan red dot sight-nya terus membombardir pergerakan dari Reject Scarlet, dan ternyata Miracle pun ketahuan akhirnya oleh seorang duelo. Valdus dengan sangat ganas langsung saja bergerak secara beriring-iringan maju. Ibu-ibu beli beras, ayo kita ras. Duelo pun terpantau di depan sana di spray down kembali defense bagi The Last Man Standing mampu melakukan counter, tapi tidak. Valdus akhirnya menyabet kembali win.